Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Masyumi TV dimanapun berada dari Sabang sampai Merauke, juga para sahabat diaspora yang berada di berbagai belahan dunia ini yang setia mengikuti kajian dari Masyumi TV. Sekarang ini kita dalam kesempatan ini akan mendiskusikan atau kita menjadi pembicaraan yang menarik mengenai Kaisang, putra kedua dari Bapak Joko Widodo, Presiden Republik Indonesia, yang akan digadang-gadang dalam Pilkada 2024 ini sebagai cawagup dari DKI Jakarta. Nah, tentu ini sangat menarik perhatian masyarakat, terutama masyarakat DKI, karena di dalam beberapa hari ini yang tadinya calon gubernur dari DKI, yaitu putra dari mantan Gubernur BI Sudharjo Jiwandono, kabarnya mengundurkan diri sebagai calon gubernur, Pak. Nah, oleh itu dalam kesempatan ini kami mengundang redaksi Masyumi, TV Masyumi mengundang Bapak Almisan untuk kembali memberikan pandangan mengenai langkah dari Jokowi ini, Pak, khususnya di dalam membangun dinasti di dalam pemerintahan Republik Indonesia mendatang. Nah, Pak Almisan sebagai Dewan Pakar Partai Masyumi tentu memiliki satu pandangan ke depan ini. Sebetulnya Jokowi ini punya gagasan apa, Pak, terhadap dinasti yang sedang dibangun ini? Nah, terima kasih Bu Utari. Memang beredar ya bahwa putusan Mahkamah Konstitusi ya untuk merubah batas umur calon gubernur dan wakil gubernur. Mahkamah Agung kali. Mahkamah Agung ya, Mahkamah Agung merubah keputusan itu memang menjadi pembicaraan yang meluas ya, pro konsnya banyak sekali ya, dan ini dibahas secara meluas ya, baik mau TV mainstream maupun podcast ya, ahli-ahli hukum tata negara ya, ahli-ahli politik, ahli-ahli demokrasi sudah membahasnya. Dan sebagian besar ini menyatakan bahwa keputusan Mahkamah Agung ini ya mirip-mirip jadi keputusan Mahkamah Konstitusi yang meloloskan Gibran untuk jadi calon wakil presiden. Ya. Nah, jadi sekarang sebenarnya ada kekuatan tertentu atau pihak-pihak tertentu yang ingin meloloskan Kaisang untuk menjadi calon gubernur atau wakil gubernur, terutama di daerah khusus Jakarta. Ini beredar ya, argumentasi hukumnya banyak sekali ya. Tapi kita sekarang mau membahas dari sisi yang lain itu, Mbak Utari, yang sudah dibahas oleh publik ya, itu jadi pengetahuan kita bersama ya, pencerahan bagi kita bersama. Dan sekarang kita mau melihat dari sisi yang lain yang menarik, yang perlu kita pertimbangkan sebagai warga negara itu Bu Utari. Iya, jadi kan dulu Mahkamah Konstitusi sudah meloloskan putra sulungnya ya. Iya. Nah, waktu itu Jokowi bilang dia tidak ikut campur, itu kalau anak sudah dewasa kan Tutpuri Handayani katanya. Iya. Nah, kemudian dengan Kaisang ini ke cawagup itu juga melalui sebuah keputusan hukum dari Mahkamah Agung. Iya. Nah, kembali lagi kemarin disampaikan melalui salah satu menterinya Zulkifli bahwa Jokowi melarang Kaisang Pangarep untuk jadi cawagup. Tetapi rakyat karena mempelajari yang dari sebelumnya, tetap ada keyakinan nih Kaisang akan maju terus ya, Pak. Betul. Ini jadinya kan memberikan satu warna yang luar biasa di dalam Pilkada DKI. Betul, ya. Karena baru sekali ini, Pak, dalam sejarahnya putra presiden ikut di dalam Pilkada DKI. Iya.
Ini menarik sekali Bu Utari ya, karena Kaisang Pangarep ini Ketua Umum PSI kan, dan apa itu namanya, pimpinan PSI itu berkali-kali tampil di media, ya tampil di media menyatakan dia tidak ada hubungan sama sekali dengan Partai Garuda. Partai Garuda yang melakukan judicial review ke Mahkamah Agung itu. Dan juga dikatakan oleh beberapa pimpinan para PSI ya, itu bahwa sejauh ini tidak pernah ada pembahasan baik secara resmi maupun secara omon-omon aja ya, Kaisang itu untuk menjadi calon gubernur. Ini saya kira betul, mungkin saja ya. Mungkin saja ini memang orang PSI tidak tahu ya. Kaisangnya sendiri mungkin tidak tahu ya. Tapi ada pihak-pihak yang mempunyai keahlian ya, keahlian yang hebat ya, sehingga bisa tembus Mahkamah Agung ini ya, bisa lolos Mahkamah Agung ini. Dan ini ya menurut beberapa pengamat itu bisa ditawarkan atau semacam ditawarkan atau disodorkan, atau memang Presiden Jokowinya sendiri sudah tahu ya, sudah tahu bahwa ada gerakan yang ini. Nah, spekulasi yang muncul ya, ini digunakan sebagai senjata ya, kekuatan bargaining power Jokowi terhadap calon presiden yang bakal dilantik ini, Prabowo ya. Jadi mungkin ya ada yang berspekulasi ya bahwa hubungan Jokowi dengan Prabowo itu sudah mulai retak ya. Banyak hal-hal yang disarankan atau diarahkan oleh Jokowi itu sebagian atau seluruhnya ditolak oleh Prabowo. Nah, jadi sudah retak, dan kemungkinan ya kasus Mahkamah Agung ini bakal jadi peringatan pada Prabowo untuk tetap setia pada janjinya, untuk meneruskan ya program-program dan rencana-rencana strategis dari Presiden Jokowi. Nah, kalau Prabowo menyimpang dari janji, kesepakatan atau semacam apa itu ya dengan Presiden Jokowi untuk melanjutkan program-program rencana pemerintah yang ada sekarang, pemerintah Jokowi, Presiden Jokowi punya senjata, punya kartu truf dipersiapkan. Kaisang nanti jadi gubernur DKI ya. Nanti pada 2029 ini Prabowo kalaupun mau maju sukar menang. Jadi senjata Jokowi yang bisa maju nanti Kaisang atau Gibran. Nah, ini kira-kira. Jadi kalau Prabowo ya, dia sudah berkuasa kan, walaupun gimana dia berkuasa. Jadi Presiden Jokowi kemampuan untuk mengendalikan Prabowo mungkin tidak begitu besar sekali ya. Mungkin tidak 100% atau tinggal berapa persen kita tidak tahu pasti. Tapi sekarang sebagai peringatan, kalau Prabowo ya macam-macam, kira-kira banyak mengingkari hal-hal yang penting, 2029 dia tidak akan lanjut lagi. Ya, penggantinya sudah ada yang bakal maju, ya, Kaisang atau Gibran di 2029 nanti. Kira-kira gitu. Ya, itu harapannya begitu kali Pak. Skenario-nya Pak ya mungkin ya. Iya, skenario dan skenario ini layak diterima ya. Karena kita tahu ya, suasana pemilih kita, lingkungan sosiologis pemilih kita. Kita ingat ya di Pilpres 2024 tadi ya, kalau kita lihat dari pemilih yang cerdas ya, lihat dari debat-debat di TV, di perayaan itu, kemungkinan ya Anies atau Ganjar kalah itu kecil ya. Tapi nyatanya ya, yang menang besar itu langsung satu putaran Prabowo. Kenapa? Karena pemilih kita itu sebenarnya nggak begitu mengikuti debat-debat di TV, siapa itu nggak begitu paham. Ya, pemilih kita itu lebih banyak berkomunikasi dengan tim-tim sukses yang langsung
yang langsung datang ke rumah-rumah, langsung terjun. Jadi berbagai cara ya, berbagai peran ya dari berbagai jurusan ya pihak-pihak ya tim sukses Jokowi itu sangat profesional yang orang tidak mengira sama sekali, karena kalau melihat penampilan Pak Prabowo di debat-debat atau apa ya, maaf terus terang aja ya, pemilih cerdas mungkin nggak akan memilihnya. Pak. Saya percaya. Jadi sebagian dari pemilih Jokowi itu, pemilih Prabowo itu, kalau menurut analisa saya, yang pemilih yang didatangi dari rumah ke rumah itu dari berbagai jurusan ya, dari bantuan sosial apa segala macamnya itu. Dan mereka ini sangat ahli, ya tim yang mendukung ini sangat ahli. Mereka tahu betul ya bagaimana berkomunikasi dengan pemilih, sebagian besar pemilih kita yang tidak cerdas. Banyak yang nyatakan pemilih norak. Ada yang menyatakan juga bahwa suara mereka itu sebenarnya dapat dibeli. Hal yang terjadi bisa untuk di Gubernur DKI nanti ya, kalau Kaisangnya maju ya, ada kemungkinan tim yang hebat itu bisa maju juga ya, bisa berkomunikasi dengan baik ya ke para pemilih-pemilih yang harus dihubungi secara langsung, door to door itu ya. Nah, jadi peluang Kaisang ya maju ke Gubernur DKI kalau mau ya, pertimbangannya visible dia maju dan menang, itu sangat visible berkacamata dari pengalaman Gibran. Berkacamata juga dari kemenangan Jokowi di 2014 dan 2019. Jadi tim itu sangat hebat menurut saya ya, sangat ahli sekali, sangat memahami ya aspek sosiologis masyarakat kita. Nah, jadi kira-kira gitu. Jadi ingat-ingat ya, Pak Prabowo itu harus taat dengan janji. Kalau ingkar janji, Pak Prabowo ya paling tidak 2029 nanti nggak terpilih kembali atau malah tidak jadi calon presiden. Kira-kira gitu. Tapi ini jadi tergantung jumlah besar pemilih norak dan pemilih cerdas ya Pak? Iya, pemilih norak besar sekali itu. Pemilih norak kita besar. Lebih besar dari 50%. Gitu, ya. Sangat tentu. Jadi siapa yang memenangkan pemilu kita, baik pilkada maupun pilpres, adalah orang-orang yang bisa berkomunikasi, bisa mengendalikan pemilih norak. Ingat Pak Mahfud bilang, 92% atau 90% calon-calon pilkada itu dibiayai oleh cukong. Nah, apa? Untuk mengendalikan pemilih norak ini, enggak ada lain lagi. Kalau kita kan nggak bisa dikendalikan, cukong-cukong nggak akan bisa berhubungan dengan kita. Ya, kira-kira gitu, Bu Tari. Jadi pemirsa, ini sangat memprihatinkan ya, dan juga kita harus benar-benar mewaspadai dari Pilkada 2024 terutama di DKI, karena ini ada hal baru lagi ya, dan itu sepak terjangnya Bapak Jokowi dalam membangun dinasti tidak berhenti ya, tetap lebih bersemangat mungkin untuk Kaisang di DKI 2024. Jadi kita akan terus mengikuti dan tentu akan muncul pembahasannya lebih menarik di kemudian hari. Sekali lagi terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih juga Bapak Almizan yang telah memberikan pandangannya dengan bercermin pada Pilpres 2024. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.